dalam belajar itu penting ya, karena kalau tidak semangat maka tidak akan dapat pelajaran yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan rapikan tempat duduknya, kemudian fokus kepada pelajaran kita pada hari ini, karena dengan fokus maka kita akan bisa menerima apapun yang disampaikan oleh guru ya. Nah, sebagai rasa solidaritas kita ya, ataupun rasa cinta tanah air kita, maka mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Kita ambil Garuda Pancasila saja. Semuanya silakan anak bapak untuk berdiri di bangkunya masing-masing. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali dengan rapi ya. Nah, sebelum Bapak absen pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Doanya seperti biasa ya. Nah, ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, absen dulu. Amanda Arifandi, Pak. Arif, Pak. Robianur, Yuanditra. Oke, sepertinya sudah ada semua ya. Nah, berarti kita sudah bisa memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita ke materi kita adalah tentang hidup berfoya-foya. Nah, apa yang maksudnya hidup berfoya-foya? Ya, kuat. Hidup berfoya-foya adalah gaya hidup yang bebas, tidak memenuhi nafsu semata. Oke, nah sekarang silakan perhatikan, cuplikan video berikut ya tentang hidup berfoya-foya. Ya, silakan perhatikan meski bagus apa yang bisa kalian pahami dari Rara, sudah berapa kali Mbak bilang kalau makan tuh dihabiskan, nggak boleh bersisa. Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang. Lampu tuh, hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin bocor terus. Wastafel sampai pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Musa, Mama kenapa sih marah-marah terus? Marah emang gak marah. Kemarin radio shuffle berubah. Kamu lupa matiin kan? Ih, Musa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Bazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir. Oke? Oke, siapa takut? Hemat air, jangan mubazir. Mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita, bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi? Makasih ya Uma, udah ngingetin kita. Insya Allah kita mau mubazir lagi. Alhamdulillah. Ada yang bisa dijelaskan? Apa yang bisa ditanggapi dari video tersebut? Ya, silakan. Kesimpulan materi
penuh dusta ya. Jadi mereka menceritakan bahwa berfoya-foya itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik atau mubazir dan kawannya setan. Nah, sekarang lihat ke depan. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, setelah kita nanti mempelajari materi tentang hidup berfoya-foya, maka diharapkan Ananda semua dapat menjelaskan pengertian hidup berfoya-foya. Nah, kemudian dapat menganalisis dalil atau ayat yang berkaitan tentang berfoya-foya. Nah, kemudian peserta didik juga dapat menyebutkan dampak negatif hidup berfoya-foya, dan juga peserta didik dapat menyebutkan cara-cara menghindari hidup berfoya-foya dan dapat membiasakan diri agar terbiasa tidak melakukan hidup berfoya-foya. Ya, lihat pengertian hidup berfoya-foya. Nampak ya? Nah, jadi hidup berfoya-foya itu adalah gaya hidup seseorang yang menghamburkan uang hanya untuk kesenangan semata tanpa memikirkan kebutuhan yang dia butuhkan saat ini. Nah, jadi orang yang berfoya-foya itu sebenarnya dia bukan butuh barang yang dia beli atau yang dia pakai tersebut, tetapi hanya sekedar menunjukkan kemampuan, keegoisan di dalam menggunakan harta. Nah, kemudian perilaku ini juga disebut dengan istilah hedonisme, yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Nah, jadi orang yang berfoya-foya itu dia tidak bisa menjalankan apa sebenarnya tujuan hidupnya. Yang ada di pikirannya itu hanya bagaimana biar bisa senang, bagaimana biar penampilan mewah, dan satu lagi yang paling bahaya, bagaimana dia bisa agar orang lain menganggap dirinya yang paling hebat. Dalam hidup berfoya-foya, kita mengenal dua istilah, ada namanya israf. Ya, israf itu adalah suatu tindakan yang melampaui batas atau perilaku yang melebihi kebijakan konsumtif yang tidak yang baik. Apa contohnya? Yang pertama, makan dan minum. Jadi orang yang makan dan minum secara berlebihan, apa yang terjadi setelah kita kekenyangan? Ya, mengantuk. Kalau sudah mengantuk, dapatkah menerima pelajaran? Tidak. Kalau sudah tidak dapat menerima pelajaran, maka sia-sia kita datang ke sekolah. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian tempat tinggal. Di dalam Islam, ya, di dalam Islam ini hukumnya, rumah kita itu sebenarnya tidak boleh lebih mewah dari masjid. Sebenarnya dalam Islam tidak ada hukumnya. Kalau ada di sekitar masjid itu rumah yang lebih mewah dari masjid, itu pada dasarnya kita sudah melanggar aturan itu sendiri. Saya bertempat tinggal itu yang sederhana, yang bisa berlindung, yang nyaman. Nah, kemudian berbicara. Nah, kenapa dikatakan berbicara itu termasuk ke dalam golongan israf? Apa contohnya? Orang yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Contohnya mencaci, apalagi memaki, memfitnah, sombong. Nah, kemudian dampak negatif sifat berfoya-foya apa? Segala sesuatu ya yang kita lakukan perbuatan yang tidak baik pasti ada dampak negatif. Dampak yang buruk, yang tidak baik yang ada pada diri kita. Apa dampaknya? Yang pertama, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Jadi orang yang berfoya-foya itu sibuk dia dengan urusan dunia, sehingga dia lalai terhadap urusan akhirat. Jadi orang yang berfoya-foya itu dia hanya ingin membuat harta kekayaan itu untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia diminta berinfak, bersedekah, dia tak mau. Kenapa? Dia takut habis hartanya. Bang, sampai di sini anak-anak semua?
cara kita untuk menghindari perbuatan tersebut? Nah, yang pertama apa itu? Belanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Ya, skala prioritas kebutuhan itu artinya apa yang kita butuhkan saat ini itulah yang kita belanjakan. Ini maksud disebut dengan skala prioritas. Kita butuh handphone hari ini, butuh beli yang harganya biasa saja. Bahkan ada kasus baru-baru ini yang rela membunuh orang tuanya hanya karena permintaannya tidak terpenuhi. Kemudian bertindak selektif dan terencana, kemudian bersikap rendah hati. Jadi selektif dan terencana itu artinya apa yang ingin kita lakukan esok hari sudah kita buat hari ini agendanya. Begitu juga dengan belanja. Apa yang ingin kita beli besok pagi misalnya sudah ada hari ini kita tentukan barang-barangnya. Faktor pendukung penyebab seseorang itu hidup berfoya-foya. Yang pertama media sosial, konten yang sering kita lihat, ya kan? Kalau kita sering buka konten TikTok, apalagi YouTube, Facebook, itu kan kita ingin meniru gaya mereka kan? Nah, paham sampai sini Anda semua? Oke, kalau begitu silakan bentuk kelompok 4 kelompok sebanyak 1 kelompok 5 orang. Silakan bentuk kelompok acak laki-laki dan perempuan biar kita berdiskusi menyelesaikan permasalahan tentang hidup berfoya-foya. Silakan gerak terus. Ya, silakan. 1 kelompok 5 orang. Ya. Tinggal dulu. Untuk kelompok ini, kemudian ini untuk kelompok ini, ya. Paham sampai situ ya? Nah, ini lembar kerjanya, dengan lembar kerja. Nah, perhatikan. Ya, ini kita anggap kelompok 1. Ya, ini kita anggap kelompok 1. Dan ini kita anggap kelompok 2. Dan ini kita anggap kelompok 3. Dan ini kita anggap kelompok 4. Nah, perhatikan tugas yang merah ini. Perhatikan yang merah ini apa? Ya. Nah, tugasnya ini yang pertama adalah untuk kelompok 1. Ya. Perhatikan tugasnya. Untuk kelompok 1, tugasnya adalah apakah sama. Nah, berarti kelompok 1. Tugasnya perhatikan apakah sama antara hidup berfoya-foya dengan hidup mewah. Nah, jadi menurut kelompok 1, samakah hidup berfoya-foya atau tidak dengan hidup mewah? Untuk kelompok 2, tugasnya adalah ya, bagaimana cara menghindari sifat berfoya-foya di sekolah. Ya, bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya di sekolah. Kelompok 3, apa sih tugasnya? Boleh baca? Iya, dari kelompok 3. Nih ya, kelompok 3 tugasnya bagaimana cara menghindari hidup berfoya-foya di lingkungan keluarga. Sedangkan kelompok 4 di lingkungan masyarakat. Oke, Bapak kasih waktu lebih kurang 10 menit untuk berdiskusi. Nah, silakan berdiskusi. Ya, serius berdiskusinya biar dapat hasil kerjanya. Ada yang kurang jelas kelompok 1? Oke, silakan didiskusikan. Oh ya, tulis nama sini. Itu boleh tulis namanya. Ya, apa? Nanti boleh ya. Oke, sekarang karena waktunya sudah habis, ya, kita minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kita mulai dari kelompok 1. Ya, satu orang aja, mewakili.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaannya, apakah sama antara hidup berfoya-foya dengan hidup mewah? Jawabannya, hidup mewah tidak sama dengan hidup berfoya-foya. Perbedaannya adalah tentang tujuan dan cara mengolah sumber daya. Hidup berfoya-foya cenderung boros dan tidak bijak, sedangkan hidup mewah lebih berfokus pada kenyamanan dan kualitas hidup yang seimbang. Adapun kriteria hidup mewah diantaranya: A. Fokus pada kualitas hidup. B. Keseimbangan antara kesenangan dan tanggung jawab. C. Penggunaan sumber daya yang bijak. Adapun kriteria hidup berfoya-foya adalah: A. Menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. B. Fokus pada kesenangan sesaat. Cukup. Cukup sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Kita satu kelompok lagi ya. Kelompok 4. Silakan satu orang ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan cara menghindari hidup berfoya-foya dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, fokus pada kegiatan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Yang kedua, kurangi konsumsi yang berlebihan. Yang ketiga, turut serta dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan menghindari gosip. Yang kelima, utamakan kesehatan, pendidikan, dan hubungan yang baik. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Nah jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini ya tentang hidup berfoya-foya. Ya, sudah paham semua tentang hidup berfoya-foya? Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita, silakan bacakan lagi kesimpulan kita. Siapa yang bisa? Kesimpulan tadi? Ya, berdiri. Bacakan kesimpulan kita pada hari ini. Kesimpulan materi hidup berfoya-foya. Pertama, hidup berfoya-foya adalah hidup seseorang yang boros dan tidak bijak dalam membelanjakan harta. Salah satu ciri-cirinya adalah mengutamakan kesenangan sesaat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari perbuatan ini adalah ketergantungan kepada materi. Maka kita bisa menghindari perbuatan ini dengan hidup hemat dan menabung. Buatkan anggaran dan rencana keuangan yang bagus, dan manfaat akan kita peroleh dari meninggalkan hidup berfoya-foya adalah bisa menghemat waktu dan keuangan kita. Terima kasih, teman. Anak semua, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan dikerjakan soal esai halaman 50. Besok ataupun minggu depan akan saya kumpul. Nah, kemudian baca-baca juga materi kita tentang hasad, ria, dan takabur. Karena minggu depan akan ada kuis sebelum kita memulai pelajaran. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.